Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tinjauan evaluasi dan kendali strategi yang beranggotakan 1. Fuji Lutfi Astuti, NPM 1901020002. 2. Eva Pangestu, NPM 1901020046. 3. Mega Verliani, NPM 1901020047. 4. Fikri Putra Nurhanan, NPM 1901020048. Karakteristik evaluasi strategi. Proses manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi antara waktu dapat memberikan peringatan dini pada manajemen atas masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Dan ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibutuhkan oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dari evaluasi. Di samping ukuran organisasi, diperlukan manajemen dengan berkeliling di seluruh tingkatan penting untuk evaluasi strategi yang efektif. Aktivitas evaluasi strategi harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya pada akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi. Menunggu hingga akhir tahun adalah ibarat menutup pintu kandang setelah kudanya melarikan diri. Mengevaluasi strategi secara terus-menerus daripada berbasis periodik membantu memungkinkan standar penilaian perkembangan dapat dibuat dan dimonitor dengan lebih efektif. Beberapa strategi membutuhkan waktu beberapa tahun saat diimplementasikan. Kerangka kerja evaluasi strategi. Perhatikan bahwa tindakan korektif hampir selalu dibutuhkan kecuali saat 1. Faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan, dan 2. Perusahaan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Meninjau berdasarkan strategi, beberapa faktor eksternal dan internal dapat menghalangi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Tujuan mungkin terlalu optimis. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan karyawan yang tidak memuaskan. Seluruh anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong timbulnya dukungan mereka terhadap aktivitas evaluasi strategi. Organisasi berusaha keras untuk mengetahui secepat mungkin saat di mana strategi mereka tidak efektif lagi. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitas evaluasi strategi penting lainnya adalah mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan.
baik tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan, dapat digunakan dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harusnya dapat diukur dan mudah diverifikasi. Kriteria untuk memprediksi hasil mungkin lebih penting dibandingkan kriteria yang mengungkapkan hal yang telah terjadi. Mengambil tindakan korektif. Aktivitas evaluasi strategi terakhir yaitu mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Perubahan lain termasuk membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjualan, mengalokasikan sumber daya yang berbeda, atau mengembangkan kinerja baru. Mengambil tindakan korektif selalu berarti strategi yang sudah ada akan ditinggalkan atau bahkan membuat strategi baru. Evaluasi strategi meningkatkan kemampuan sebuah organisasi untuk beradaptasi secara sukses dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Balance scorecard adalah evaluasi strategi dan teknik kendali. Balance scorecard mendapatkan namanya dari kebutuhan yang disarankan perusahaan untuk menyeimbangkan pengukuran keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi strategi yang mengendalikan dengan pengukuran non-finansial seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Balance scorecard yang efektif berisi kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keputusan bisnis pelanggan. Sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Sejumlah publikasi dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Ada 9 atribut yang digunakan sebagai kriteria evaluasi. Yang pertama, manajemen manusia, tingkat inovasi, kualitas produk, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, persaingan global, dan kualitas manajemen. Karakteristik sistem evaluasi efektif. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa syarat dasar. Pertama, aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, artinya harus memberikan informasi berguna kepada manajer mengenai pekerjaan yang mana mereka memiliki kendali dan pengaruh atas aktivitas tersebut. Kedua, memberikan gambaran nyata dari hal yang terjadi. Ketiga, evaluasi strategi sebaiknya sederhana dan detail. Tidak ada sistem evaluasi strategi yang deal. Karakteristik unik dari organisasi seperti ukuran, gaya manajemen, tujuan, masalah, kekuatan dapat menentukan desain akhir dari evaluasi strategi dan sistem kendali. Selanjutnya yaitu audit. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditor memeriksa laporan keuangan berdasarkan GAAP dan apakah menunjukkan aktivitas yang sebenarnya. Auditor independen menggunakan standar audit yang berlaku umum atau GAAP. Peralihan akuntansi dari GAAP ke IFRS di Amerika akan membebankan bisnis sebesar jutaan dolar untuk perubahan sistem perangkat lunak dan pelatihan. Peralihan ini meliputi seluruh aspek perusahaan dan menjadi wadah perbedaan yang menganga dalam kebiasaan bisnis, regulasi finansial, hukum pajak, politik, dan lainnya. Kebaikan penggunaan IFRS adalah aturannya yang lebih ramping dari GAAP. Selanjutnya, perencanaan kontingensi. Banyak perusahaan membuat rencana kontingensi hanya untuk kejadian yang tidak diinginkan. Ini adalah kesalahan karena meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang dapat meningkatkan posisi bersaing perusahaan. Rencana kontingensi adalah suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Strategi alternatif yang tidak terpilih dapat dijadikan rencana kontingensi jika sewaktu-waktu rencana utama tidak berjalan lancar.
Yang terakhir yaitu tanggapan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Yang pertama, isu seni atau ilmu pengetahuan. Pendekatan yang ditawarkan ilmuwan strategi bertentangan dengan Mintzberg yang lebih mengutamakan informalitas dibanding formalitas. Yang kedua, isu yang terlihat dan tersembunyi. Aspek yang menarik dari analisis bersaing adalah keputusan menggunakan strategi yang terbuka atau tertutup. Pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Pendukung dari pendekatan dari atas ke bawah berpendapat bahwa eksekutif tinggi atas tingkat atas adalah satu-satunya yang berhak untuk membuat keputusan strategi utama, begitu sebaliknya. Untuk materi selanjutnya adalah evaluasi strategi Toyota versus Honda dalam menghadapi pasar mobil hybrid. Persaingan Honda dan Toyota seperti tidak terjadi sama sekali karena penurunan keduanya sangat berimbang. Ini menjadikan semakin menarik apakah akan terjadi pergeseran struktur pasar industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di Indonesia. Jika kita lihat dari brand yang paling menjual produk mereka yang paling banyak, maka Toyota selalu menjadi brand terbanyak dengan menjual rata-rata 300.000 unit per tahun. Toyota selalu menjadi brand terbanyak dengan penjualan terbanyak, lalu diikuti oleh Honda dengan penjualan rata-rata sekitar 180.000 unit per tahun. Kedua brand ini selalu mendominasi pasar kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di Indonesia. Selanjutnya adalah evaluasi strategi Toyota dalam menghadapi pasar mobil hybrid. Di sini terdapat analisis SWOT dari perusahaan Toyota. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, diversifikasi produk yang luas yang dapat masuk ke berbagai segmen pasar. Untuk yang kekuatan yang kedua adalah brand name atau nama brand yang telah terkenal. Yang ketiga adalah just in time process. Yang kekuatan yang terakhir adalah jumlah pabrik dan dealer yang tersebar luas. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama adalah perbedaan harga produk yang seringkali signifikan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang kedua adalah higher lead time. Yang ketiga adalah trade union issue. Yang keempat adalah TQM atau dan monozukuri dapat berdampak pada ketidakefisienan dalam produksi. Dan kelemahannya terakhir adalah pergantian teknologi yang sangat dinamis. Untuk yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang yang pertama adalah kenaikan harga bahan bakar minyak dunia yang mendukung pengembangan teknologi hybrid yang hemat bahan bakar. Peluang yang kedua adalah hybrid car atau mobil hybrid yang semakin berkembang. Yang ketiga adalah urban youth market yang semakin meningkatkan jumlahnya. Dan peluang yang keempat adalah kebutuhan masyarakat akan kendaraan hemat bahan bakar dan rendah biaya. Untuk yang keempat adalah threat atau ancaman atau tantangan. Yang pertama adalah Toyota menghadapi persaingan yang ketat dan besar
dalam pasar mobil global. Untuk tantangan yang kedua adalah krisis ekonomi global. Tantangan yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi. Dan yang keempat adalah kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Untuk selanjutnya adalah marketing strategi of Toyota atau strategi pemasaran dari Toyota. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan Toyota adalah yang pertama, inovasi produk tanpa henti. Toyota dalam berproduksi melakukan riset yang mendalam dan mengkaji berbagai faktor, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan pasar. Selain itu, Toyota juga melakukan riset mengenai selera atau kebutuhan konsumen saat ini yang tersebar di berbagai region atau wilayah di dunia. Fokus pada manfaat produk terhadap kebutuhan pelanggan apabila dilihat dalam prakteknya pada pasar industri mobil di Indonesia mampu mendorong Toyota menjadi salah satu penguasa pasar di Indonesia. Toyota melakukan inovasi terkait dengan pengembangan produknya yang semakin berkembang sesuai dengan seiring berjalannya atau berkembangnya zaman. Untuk saat ini Toyota sedang mengembangkan mobil hybrid yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Strategi yang kedua adalah pengembangan produk next gen vehicles. Produk ini adalah kendaraan yang ditunjukkan untuk menyesuaikan dengan tren perkembangan teknologi ke depan, di mana lebih ditunjukkan untuk menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan banyak bahan bakar. Hal ini diterapkan dengan mengembangkan hybrid vehicle, electric plug-in hybrid, dan fuel cell. Pengembangan produk ini ditujukan untuk mendukung elemen segmentasi, diferensiasi, dan brand. Strategi yang ketiga adalah peningkatan kapasitas pengembangan produk dan rantai penawaran atau supply untuk meningkatkan kompetitif internasional. Strategi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi, baik menambah jumlah pabrik maupun meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Strategi ini akan mendukung peningkatan target penjualan perusahaan seiring dengan prediksi bahwa semakin banyaknya golongan masyarakat kelas menengah dunia yang salah satu cirinya adalah adanya kepemilikan mobil sebagai lifestyle atau gaya hidup. Peningkatan kapasitas melalui efisiensi proses produksi akan menciptakan produk dengan harga yang lebih rendah tanpa harus mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Sementara dengan adanya penambahan pabrik berupa lokasi yang baru akan dapat meningkatkan luasan wilayah penjualan, memperluas distribusi coverage, serta memperluas distribusi channel. Perluasan ini tentu akan mendukung peningkatan rantai penawaran perusahaan.
Strategi yang keempat adalah memperluas saluran produksi dengan menambah jumlah dealer. Toyota terus mengembangkan dealer produk di setiap region atau wilayah dalam upaya untuk menguasai pasar dari region atau wilayah tersebut. Hal ini dilakukan salah satunya demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Dealer Toyota memang memiliki peranan penting terhadap kepuasan pelanggan karena dealer memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggan. Jadi dealer ini untuk proses penjualannya adalah sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelanggan. Selanjutnya adalah mengevaluasi strategi. Dalam evaluasi strategi ini terdapat 3 aktivitas penting. Yang pertama adalah memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual atau hasil yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Kita bahas yang pertama adalah mengenai memeriksa dasar strategi perusahaan. Nah, dari strategi-strategi yang sudah dijalankan oleh Toyota, Toyota ini perlu memastikan kembali dasar-dasar strategi perusahaan agar tidak ada masalah nantinya dalam pelaksanaan strategi yang sedang dijalani atau nanti di masa depan. Pemeriksaan ini diperlukan agar strategi yang sudah dijalankan tidak menyimpang dari tujuan perusahaan dan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk yang kedua adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Evaluasi yang kedua ini adalah membandingkan. Jadi setelah beberapa lama strategi ini dijalankan, hasilnya nanti akan sudah terlihat apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan sebelum membuat strategi ini atau belum. Toyota harus membandingkan produksinya yang sudah jadi itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau minat konsumen atau belum. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Jadi evaluasi ini adalah evaluasi yang terakhir setelah memeriksa dan membandingkan dari hasil yang tadi. Nanti akan manajer akan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Tindakan ini sangat penting untuk kedepannya karena jadi manajer harus memikirkan tindakan yang harus diambil secara tepat dan akurat supaya strategi tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya ada evaluasi strategi Honda dalam menghadapi pasar mobil hybrid. Evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian sederhana yang dilakukan untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu organisasi. Dengan menjalankan aktivitasnya, evaluasi kinerja ini sangat penting dalam mencapai keberhasilan organisasi.
Hal tersebut karena perusahaan atau organisasi akan selalu menghadapi lingkungan yang dinamis yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang sering berubah dengan cepat dan dramatis. Lalu dalam mengevaluasi strategi dalam suatu perusahaan itu, mengukur kinerja organisasi sangat penting untuk dilakukan. Mengukur kinerja organisasi dilakukan untuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas evaluasi strategi lainnya adalah mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Nah, kinerja suatu perusahaan itu dapat diukur dengan menggunakan balance scorecard. Balance scorecard di sini adalah evaluasi strategi dan teknik kendali dengan memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria tersebut digolongkan ke dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, berikut ini merupakan hasil evaluasi strategi pada PT Honda Prospek Motor dalam menghadapi pasar modal hybrid. Yang pertama ada perspektif finansial. PT Honda Prospek Motor telah mencatat pertumbuhan penjualan mobil sebesar 9,7% pada periode Februari 2022. Selama bulan periode tersebut, Honda telah berhasil menjual sebanyak 7.727 unit kendaraannya. PT Honda Prospek Motor juga mempertimbangkan modal kerja yang digunakan dalam persiapan mengembangkan produk baru sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang akan mereka dapatkan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Seluruh proses bisnis internal pada PT Honda Prospek Motor bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan serta membangun nilai perusahaan. Hal tersebut telah dijalankan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh PT Honda Prospek Motor berhasil mendapatkan 10 penghargaan dalam acara Gridoto Award 2010 pada tanggal 16 Desember 2020. Perusahaan berhasil meraih penghargaan dalam ajang ini berdasarkan penilaian modal terbaik, nilai terbaik, nilai jual kembali, dan biaya kepemilikan terbaik di kelasnya. Perusahaan juga meraih penghargaan pada kategori Total Cost Ownership dan Best Resale Value. Yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam menjalankan pekerjaannya, PT Honda Prospek Motor selalu memperhatikan para karyawannya. Perusahaan selalu bekerja sesuai SOP, memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya, dan lingkungan yang bersih dan nyaman. PT Honda Prospek Motor juga ikut berperan dalam meresmikan program pendidikan dasar bagi teknisi Honda dalam bekerjasama dengan SMKN Negeri 3 Kendal. Kerjasama ini ditandai dengan penyerahan donasi yang dibutuhkan sebagai materi pendukung pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan dasar ini bertujuan untuk mempersiapkan calon teknisi Honda yang berkualitas dan siap untuk bekerja setelah mereka menyelesaikan program pendidikan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.